Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kalau lihat wajah sih ada beberapa yang saya tahu wajahnya. Ini yang menarik yang barusan yang saya lihat, ada tausiah tapi kemudian bawa buku. Jadi satu hal yang perlu dicatat sekarang ini, suasana akademis allazi 'allama bil qalam. Kalau sudah senang memegang kolam, apakah itu nanti untuk menulis atau membaca? 'Allama al-insan ma lam ya'lam. Maka Allah akan mengajari kita. Ini budaya bagus ini. Budaya para ulama, budaya generasi ketiga, bahkan generasi kedua. Zaid bin Thabit, Zaid bin Harithah, Ammar bin Yasir, setelah orang-orang yang mencari kulit kayu, kulit binatang untuk merekam, yang tidak pernah pegang kolam, tidak pernah mencari kulit kayu maupun binatang, itu hanya satu sahabat itu, namanya Abu Hurairah. Tapi kalau mendengar itu hampir tidak ada napasnya, full. Sehingga dia menulis dengan otaknya, dia menghafal jauh dibandingkan dengan sahabat-sahabat ashabul awal. Meriwayatkan dari mulai yang teknis, cara memotong kuku, sampai hal-hal besar untuk perang, itu banyak diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Karena kalau sedang mendengar, di mana mendengarnya? Ma baina baiti wa mimbari, antara mimbarnya Rasulullah dengan rumahnya Rasulullah. Di situ dia belajar. Itu kelas besar. Masya Allah. Nah, kita ini ambil bagian dari, apalagi sahabat tabi'in itu. Bagaimana mempersiapkan cinta dari daun-daunan kita lihat. Nah, saya ini aja dipertahankan. Saya kan pokoknya cek dulu apa yang dia tulis. Ada khutbah Jumat, cek. Sehingga khutbah Jumat itu adalah pembelajaran bersamaan dengan malaikat. Bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Tidak ada lagi orang yang ngantuk. Kenapa? Ada tugas untuk menulis. Dan selesai sudah menulis. Kalau ini dilakukan dan dijaga, tradisi keilmuan para ulama, tradisi keilmuan. Kenapa Rasulullah tidak menulis tapi bisa menghafal semuanya? Karena Rasulullah langsung belajarnya konsentrasi, itu jaraknya tidak sampai 1 meter dengan malaikat Jibril. Nempel itu antara lutut Rasulullah dengan lututnya Jibril, yang dikondisikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jibril mengambil posisinya seperti manusia, bentuk tubuhnya ketika mau turun menyampaikan, mengecek hafalan Rasulullah SAW dan menyampaikan ayat-ayat yang baru diturunkan oleh Allah. Jadi memang dekat sekali. Nah, kalau semua bisa begitu, wah itu juga dahsyat. Masya Allah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ngantuk tidak usah dihukum ya. Tapi tulisannya nanti dinilai, karena tidak mungkin dia bisa menulis. Tidak apa-apa, saya satu kali kesini, tapi beberapa pekan akan datang. Jadi karena menarik ini, saya akan siapkan hadiah sebanyak-banyaknya.
mana saya ketemu, saya akan tanya lagi materi pada hari ini. Ini karena ada tradisi ini nulis. Kalau ngantuk kan nggak bisa ditulis. Makanya yang ngantuk nggak usah dihukum. Tapi dia tidak akan pernah punya nilai. Hari Jumat juga begitu, Ustaz Rehan, kata unik. Begitu keluar, pengasuh sudah tanya apa tadi kesimpulannya. Ini Ustaz, baca. Wah. Kenapa ilmu di hari Jumat itu adalah keberkahan? Ilmu di hari Jumat itu tidak dicabut. Ilmu di hari Jumat itu adalah petunjuk. Ilmu di hari Jumat itu adalah taufik. Kalau ada orang yang mencari rezeki, rezekinya menjadi berkah. Kalau orang mencari ilmu, ilmunya bermanfaat. Itu hebatnya hari Jumat. Jadi bukan hari pengangguran Jumat itu ya. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi qaddara wa hada wa yashhadu bihi sabilal ihtida. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Baik, pembimbing haji saya tahun 2003 ya. Dan sekaligus murid saya yang membuatkan lemari pertama kali paling besar di kampus. 3 4 triplek dijadikan satu lemari. 3 3 4 dapat triplek. Di belakang satu triplek, di pinggir satu dibagi 2, di depan satu dibagi 2. Yang kalau naik pohon kelapa itu turunnya terbalik atau dia turun lewat kelopanya. Dia sudah lupa dengan sejarahnya, tapi saya tidak ada satu titik pun dari perjalanan anak-anak yang pertama yang tidak terekam. Termasuk Pak Ketua Umum PBB dulu. Saya tidak mengajar apa-apa sebenarnya. Saya banyak melihat dan belajar dari mereka. Baik. Itu sudah saya catat ya. Apa hubungan antara, karena ini kuliah ini bukan menarik ya, saya sudah siap-siap ini energi saya mengajarkan untuk tausiah, begitu lihat begini berubah posisi. Dan kandidat para pengasuh yang saya hormati. Apa hubungan antara langit dan bumi? Karena ratusan ayat di dalam Al-Quran disebut langit pasti disebut bumi. Ya, contoh ya, hadirin insya Allah apa? Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa hubungan itu? Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Apa hubungannya? Ada lagi khalaqas samawati wal ardh. Tidak pakai ma. Khalaqas samawati wal ardh. Kedua. Ada lagi alam tara anna Allah sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardh. Allah telah menundukkan langit dan bumi untuk kalian. Ada lagi alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardh. Tidakkah kamu lihat? Siapapun yang ada di langit dan siapapun yang ada di bumi, dia bersujud kepada Allah. Wasyamsu wal qamar wan nujum wal jibal. Langit dan bumi disebut. Kalau dibaca lagi banyak sekali. Walladzi khalaqas samawati wal arda fa ahsana suwarakum wa ilaihi tusyarun. Langit dan bumi. Apa hubungannya? Allah selalu menempelkan langit dan bumi, padahal dari sisi jarak besar 10, 100, 1000 kilometer antara bumi dan langit. Tapi Allah selalu
selalu menyebutkan kedua ini tidak terpisah. Nah, insya Allah ada 3 ya. Ada 3 yang Allah sampaikan juga di dalam Quran berkenaan dengan langit dan bumi. Dalam Quran ini, yang pertama, khalaqas samawati wal arda. Di Quran surah Luqman. Wa anzalna minas samai ma'an fa ambatna fiha min kulli zawjin karim. Allah menurunkan dari langit air sehingga di bumi menjadi hidup, akar-akar menjadi hidup, tanah menjadi hidup, manusia berkembang hidup. Nah, kan? Dari langit diturunkan air, maka suburlah tanaman, maka hadirlah kemudian manusia yang berkembang biak. Dicipta oleh Allah, Allah hadirkan di bumi air. Mereka makan dan mereka minum. Mereka berkembang biak dengan kemuliaan. Jadi hubungan yang pertama apa tadi? Allah menurunkan air dari langit ke bumi. Semua jadi subur, semua jadi mulia, semua jadi hidup. Pertanyaannya, mengapa kemudian jadi banjir? Ada banjir? Kenapa jadi banjir? Karena ada yang tidak membuat parit, ada yang tidak membuat kemudian saluran yang baik. Kurang lebih 20 tahun itu, lebih lagi, lebih 20 tahun. Asal hujan banjir, asal hujan banjir. 5 tahun terakhir ketika Anies Baswedan di Jakarta kemudian membuat serapan air. Airnya tetap turun, tapi dibuat serapan setiap 1 kilo. Dibuat kemudian hutan-hutan di dalam kota, ada 28 hutan di dalam kota, dikembalikan fungsinya untuk menyerap air. 5 tahun tidak ada banjir. Kalau ada banjir di kampung Melayu, 1 jam sudah habis. Itu menunjukkan bahwa banjir hakikatnya karena manusia kemudian tidak memberi serapan air. Terlalu banyak semua di tembok, semua di aspal, semua jadi gedung, semua jadi jalanan. Akhirnya banjir. Seolah-olah kita mau jangan ada turun air karena takut banjir. Begitu air turun, air banjir lagi. Padahal air adalah rahmat. Fa'ambatna fiha min kulli zawjin karim. Dengan hadirnya air dari langit, maka Allah hadirkan kebangkitan dan kemuliaan. Fa'ambatna fiha min kulli zawjin karim. Banyak pasangan-pasangan menjadi mulia. Jadi air ditolak karena terlalu banyak tempat-tempat yang tidak bisa menyerap. Pohon-pohon ditumbangkan, padahal kalau pohon banyak seperti di sini, ini tidak mungkin kekurangan air. Disimpan di akar, disimpan di bawah, bisa buat sumur. Hari ini di tempat-tempat kemudian yang habis hutannya, 1 meter tidak bisa, 10 meter tidak, 100 meter dicari air tidak bisa juga. Kenapa? Karena air tidak diserap, tapi jadi banjir. Ini akibat manusia merusak. Allah sudah turunkan air dari langit. Yang kedua, apa yang diturunkan oleh Allah dari langit? Tatanazzalu 'alaihimul malaa'ikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Masya Allah. Berita-berita yang disampaikan kepada jiwa manusia dihadirkan oleh Allah lewat para malaikat. Orang yang sholat malam
kemudian ke langit bumi. Turun kalian ke bumi, cari itu orang-orang yang tidak pernah belum masuk surga tapi mereka meminta surga. Turun kalian ke bumi, cari itu orang-orang yang berdoa meminta ampunan dan kemudian mereka takut dengan neraka padahal mereka belum pernah melihat neraka. Cari itu orang-orang yang bermunajat kepadaku, meminta kepadaku, mereka tidak pernah melihat aku, tapi sungguh-sungguh mereka merindukan aku, kata Allah. Hadis kursi. Malaikat turun dari langit ke bumi untuk apa? Untuk mencari siapa yang sholat malam, untuk mencari siapa orang yang walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyaman, walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyaman. Rabbana asrif anna adzab jahannam inna adzabaha kana gharama. Orang-orang yang takut kepada Allah dengan api neraka, orang yang menangis di malam hari meminta perlindungan Allah dari api neraka. Itu dicari oleh malaikat. Jadi kalau ada yang sekali-kali dipaksa untuk sholat malam, tidak apa-apa dipaksa untuk kebaikan, daripada dibiarkan kita tidak bertemu dengan malaikat. Kita hanya bertemu dengan makanan, bertemu dengan ustaz, bertemu dengan pohon, dan tidak bertemu dengan malaikat. Jadi kalau mau dicari oleh malaikat sholat malam, kalau mau ditemui oleh malaikat munajat, minta sama Allah. Ini malaikat diturunkan. Kasihan malaikat turun ke bumi, dicari di rumah besar tidak ketemu, dicari di Islamic Center tidak ketemu, dicari di gedung dakwah tidak ketemu, dicari dalam kumpulan orang-orang tidak ketemu, karena dia menemukan orang-orang yang meminta kepada Allah, orang-orang yang sujud kepada Allah. Allah turunkan malaikat dari langit. Bagaimana caranya turun? Bukan urusan kita. Di mana dia turunnya, itu alamatnya ada. Insya Allah kita aminkan di tempat ini tidak akan pernah sepi dari malaikat. Ya karena kalian mengaminkannya dengan keyakinan, kalian mengaminkannya kemudian dengan kekuatan. Aminkan baik-baik semua kata-kata yang baik dari ustaz-ustaz. Allahumma ja'al min ahli al-Quran. Allahumma ja'al min ahli ibadah. Allahumma ja'al min ahli al-ilm. Mudah-mudahan menjadi ahli ilmu yang hebat, mudah-mudahan jadi ahli ibadah yang khusyuk, dan mudah-mudahan menjadi ahli Quran yang tangkas, gagah, tangguh, kuat, dan yang menjadi mujahid, yang menjadi bendera-bendera yang terpancang menuju perjalanan menuju surga insya Allah. Kalau bukan untuk itu, ngapain kumpul di sini? Ngapain ada kumpul di tempat ini? Enak di luar bisa nonton, enak di luar bebas, enak di luar untuk ngambil HP, enak di luar untuk jajan sesuai dengan kemauan dan keadaan yang kita miliki. Enak di luar mungkin tidak menunaikan sholat, enak nonton di mana pun mau, tapi dibiarkan kita kemudian untuk tidak mendapatkan kebaikan, kemuliaan, keindahan, kenikmatan dalam hidup. Sabar sedikit, sabar sedikit. Toh makan sederhana tapi berkah. Tidak ada juga kemudian di antara kita yang kurus gara-gara makan mungkin sederhana dibandingkan dengan yang ada di rumah kita. Saya lihat wajah-wajah itu semua, baik wajah-wajah yang memang terikat dengan anak sahabat-sahabat saya. Ada saya tahu sih, cuma tidak perlu saya sebut namanya. Ini anaknya Ustaz ini anaknya Ustaz ini, ada. Wajah antum disiapkan untuk menjadi wajah surga. Wa wajihna fi masalikil aminin insyaallah. Bagaimana kita bisa mendapatkannya? Tidak apa-apa Ustaz. Tidak usah dibangunkan. Nanti ditanya apa yang dia tulis. Tidak apa-apa. Dia tidur ngantuk. Memang ini waktunya tidur. Karena kan tidak boleh ada yang tertulis di sini baru kita tidak evaluasi. Itu tugas pengatur sebenarnya. Jangan hanya memeriksa, ya. Jangan hanya memeriksa apa yang dikerjakan waktu ujian. Tiap hari ilmu datang.
Baik, teman. Apa yang diturunkan oleh Allah dari langit? Malaikat. Untuk apa malaikat diturunkan? Allah takhafu wa la tahzanu, untuk memberi optimisme agar kita tidak khawatir, agar kita tidak cemas, agar kita tidak takut. Ngapain takbir kalau pengecut? Ngapain takbir kalau takut musuh? Ngapain takbir kalau punya jiwa kecut? Ngapain takbir kalau kemudian kita kerdil? Kita takbir menggema, saya katakan sama Ustaz Murid, kaget jiwa saya, bukan kaget telinga saya, kaget jiwa saya. Herois untuk bertakbir dengan energi yang besar. Itu hadiah bagi saya. Masya Allah. Kita takbir karena punya jiwa besar, kita takbir musuh bisa dihadapi. Adapun nanti yang mengalahkan musuh adalah Allah. Wadarni wal mukadzirin. Maju dulu. Maju. Suatu saat akan ada orang teriak di depan, "Hei santri, keluar kalau kamu berani, keluar." Insya Allah belum 1 meter dia bergerak. Mungkin kita kecil, mungkin kita juga tidak bawa senjata, mungkin kita hanya bawa kayu yang dipegangnya, tapi yang dilihat oleh mereka, malaikat yang turun di perang Badar, masih ada hari ini belum meninggal dunia dan menyiapkan diri untuk menjadi penopang kekuatan energi ketika kemudian Islam dihinakan. Pasti Islam akan dimuliakan dan memuliakan orang-orang yang memuliakan Islam. Takbir! Allah turunkan malaikat. Saya nanti kalau pulang dari tahfidz Quran jadi apa ya? Masya Allah. Tidak tamat di sini tahfidz Qurannya. Tidak tamat di tempat ini. Hari ini tersaksikan. Latihan. Tambah tekan ini. Tapi apa tugasnya? Ada itu katanya dari Fronten. Tidak dulu. Kata komandan. Ada itu saya dengar. Pengasuh belum pengasuh di sini. Di sini paling pegang apa tuh? Belakang. Merintis di sini. Hafalannya belum sempurna. Tapi ketika di sana apa kegiatan ini? Ada iparnya Bang Arun. Ustaz Arun, apa kegiatan kamu di sana? Ya saya tetap latihan, tapi sering saya dicari. Padahal ini masih latihan. Saya dicari untuk jadi imam. Tidak ada yang berani melawan kemudian imam yang keluar dari sini. Allah takhafu wa la tahzanu. Tidak ada pengangguran sebenarnya. Kalau sekedar untuk makan dan minum, tidak ada masjid hari ini. Tidak ada masjid hari ini yang tidak mencari kemudian penghafal Al-Quran untuk berada dalam posisi musik hebat apapun. Mereka tidak mau lagi sekedar diimami oleh orang tua yang suaranya sudah bergetar, tajwidnya kemudian sudah tidak bisa dijamin, suaranya tidak menggelegar lagi. Saya datang dari yang masuk ke Freeport, berapa gaji antum di sini? Dia senyum-senyum aja. Aduh, bilang malu saya Ustaz. Tapi alhamdulillah banyak orang-orang yang tadinya kemudian tidak bisa baca Quran. Ada saat-saat kemudian selesai saya jadi imam, ada mereka setengah jam baca Quran. Malah di Freeport berapa gajinya? 15 juta. Dia menjadi imam ada di situ. Tahu juta? Juta itu 1.000. Jadi kalau 15 juta artinya 15.000. Nggak habis kalau sudah untuk makan bakso setiap hari. Benar, saya bilang ada kalau persoalan kehidupan hari ini saya jamin itu. Asal suaranya kemudian memadai. Kalau teriak kemudian kita mengajar anjing bisa, kenapa kita tidak bisa berteriak? Sautul haq. Menjadi suara-suara kebenaran. Kalau teriak bisa, makanya kalau nanti suara-suara, sudahlah ustaz dengan segala kelebihannya, mungkin tidak bisa lagi mengangkat suaranya. Antum nanti tidak boleh lagi adzan kemudian dengan suara seperti kakek-kakek.
Ada di sini anaknya Ustaz Kasir kayaknya. Wah ini. Saya pikir ini anak madrasah, anak SD ini. Wah kecil gimana? Benar, ini nama ada. Saya nggak tahu kalau ini anak Kasir waktu itu. Saya sedang itikaf. Padahal yang biasa ini itu Ustaz Fatul Farid yang dari Rusia. Tiba-tiba dia ada. Begitu kalimat yang kedua terhenyak itu semua jamaah karena memang kondisi spiritualnya orang-orang yang terisikan di situ. AC sejuk sekali dan kemudian karpet juga impala yang sangat bagus. 24 jam tiba-tiba kemudian di azan. Nah, kalau nggak bisa saya mengatakan. Saya pikir mau turun naik lagi. Allah, dari mana suaranya? Kecil betul jantungnya. Tanya sama dia, langsung saya hadiahin. Berapa hadiahnya dari saya waktu itu? Bilang nggak? Berapa hadiahnya? Berapa? 50.000 aja. Oh nanti ditambahin. Ini baru saya bilang begitu kemudian Ustaz Fatul Farid yang dari PUJ kemudian kan dia azan paling menyapu karena petugas imam tetapnya Ustaz Azam mana punya Pak Ketua Umum. Begitu dia main, Masya Allah sudah melonjing lagi. Saya bilang tidak ada alasan untuk tidur. Betul, tidak ada tidur. Jadi kalau jamaah itu tidur karena suaranya terlalu rendah. Ya tidur kalau seperti itu. Antum nanti bukan tidak boleh merendahkannya. Untuk jadi imam keluarkan suara yang terbaiknya. Dari mana itu? Gunung Pinja jalan ke sini seperti jalan ke akhirat jauh. Benar kan? Begitu turun, tertidur sampai sini belum sampai. Tapi suaranya sudah menggelegar. Buktikan antum. Catat ya dalam ini. Kalau kemarin permintaan baru dari 6 negara, tahun depan tidak mungkin 6 negara. Tahun lalu 6 negara yang minta. Dan kita baru bisa mensupport lewat departemen antar bangsa Ustaz Zikrullah. Itu baru bisa mengirim 58 orang. Tidak ada satupun yang kecewa. Yang ada itu tolong dicatat kami dari negara ini untuk tetap meminta. Kalau bisa beberapa masjid-masjid besar lagi akan kami siapkan untuk mereka. Pertama, dia juga azan bisa. Kemudian dia juga baca Qurannya bagus. Selebihnya dia katakan saya menyaksikan mereka ahli ibadah. Dan dia belum tahu kalau kita juga kemudian siap menyapu, siap potong WC, siap juga kemudian nyapu. Dia kan pun siap nyapu semua. Lihat tangan ke mana yang lembut, nggak ada. Keras hitam. Ya wajar aja kalau bukan cangkul dipegang, bagaimana kalau dikasih makan? Satu kali begini, 2 kali sudah selesai. Pulang makan, ditawarkan lagi, tidak ada kenyang. Ini namanya hafiz Al-Quran yang mujahid. Kuat ibadah, kuat baca Quran, dan kuat makan. Kalau kuat tidur, tidak usah dibilang, asal berhenti tidur dia. Tidak usah dibangunkan, tidak usah dibangunkan. Catat aja nanti apa catatannya dia. Jadi apa? Antum jangan khawatir, jangan tanya apa kerjaan saya, apakah nanti saya sarjana S1, S2 atau S3. Catat 12 yang saya hadapi beberapa saat yang lalu saya umroh ke terus ketemu di Madinah. Ya Allah ya Rahman. 8 diantaranya dari tempat ini. Tidak ada mimpi dia mau ke Madinah. Tidak ada mimpi dia bisa belajar antara rumah Rasulullah dengan mimbarnya Rasulullah. Tidak pernah mereka mimpi kemudian bisa bersanad nanti dari ruangan Nabawi. Subhanallah. 12 kader kita di Madinah. 8 diantaranya dari sini.
8 diantaranya dari sini. Oke lah, tidak terkena dari sisi yang lain-lain. Tapi kemudian Allah mengendali. Bapaknya satu orang aja yang mungkin bisa mengongkosi. Satu aja mungkin orang yang bisa mengongkosi. Ibunya itu pun kalau dipaksakan, anaknya Ustaz istihara. Mungkin kalau suruh berangkat ke sana terus lulus, setelah lulus kemudian tiketnya beli sendiri, mungkin hanya Ustaz Aziz yang lain. Dan kalau bicara tentang jodoh, Ustaz disebut saja nama antum dari Gunung Binjai, seluruh itu yang adanya perempuan cantik, molek, putih, bersih, pakai kacamata, ahli ibadah, bagian antum semua. Kalau benar saya nggak mengatakan, begitu disebutkan, dia bilang jodoh itu yang akan menjadi jodoh kita. Maju di mimbar siap, naik di mimbar siap, naik di genting juga siap. Itu Ustaz Fatul Qorib, Masya Allah, adabnya bagus, jadi imam juga bagus, DPU ya. Kemudian ketika dia memimpin halal, dia juga yang baca, dia terjemahkan, mau pakai bahasa Arab bisa, bahasa Arab bisa, bahasa Indonesia bisa, apalagi bahasa Bugis. Bisa dia saat yang sama travel di atas, naik dia ke atas pakai sarung untuk pakai celana dia, naik ke atas, nggak diadakan karena kan biasa kita. Kita bukan orang yang kemudian dihimpun dalam penjara baca Quran tapi tidak kenal dengan lapangan, baca Quran tapi kemudian tidak hebat waktu makan. Mudah sekali membangunkan anak-anak di tempat ini. Jangan bilang bangun sholat malam, bilang aja, bangun. Insya Allah ada nasi kotak, lompat itu kalau dibilang nasi kotak. Karena di telinganya ada nasi kotak itu. Bisingkan aja itu. Dia tidak dibangunkan aja dia bangun. Bukan bagiannya saja dia lari. Sudah dapat saja dia masih mengambil. Allah ta'ala wa la tahzan. Malaikat datang agar hidup kita tidak cemas. Kalau saya cerita lebih banyak, saya bilang Masya Allah, Allah hebat, Allah Maha Kaya, Allah Maha Kuat, Allah tidak kikir. Kalau diberangkatkan ke Irian Jaya itu masih ada ongkosnya, tapi kalau diberangkat ke Jakarta itu ongkos sendiri. Kalau antum diberangkat ke Papua atau ke Malang kemana, insya Allah itu masih ada tempatnya di sana. Tidak ada hari ini yang tahfidz Quran disuruh jadi pengasuh, menjadi penerima setoran di sana baru tidak disiapkan fasilitasnya. Nah, saya sampai ke Jakarta, kan memang belum ada perumahan. Tanya tuh bapaknya mereka, Pak Ruya, sampai ke sana nyewa sendiri rumah. 1 bulan, 1 tahun 24 juta mau dari mana? Udah, saya tidak berniat dengan cara itu kemudian Allah memberi kesudahan. Tidak ada yang rugi kalau sholat malam. Tidak yang rugi kalau baca Quran 1 hari. Pagi-pagi sudah selesai 1 juz. Tapi berserah diri. Allah takhafu wa la tahzanu. Tidak ada kekhawatiran. Tapi di saat yang sama diselesaikan. 24 juta, alhamdulillah tanpa hutang. Tahun kedua naik lagi 27 juta. Tanpa harus minta, tanpa berikan jaminan, Allah berikan. Oh, di rekening tidak cukup uang saya, tapi Allah Maha Kaya. Jangan khawatir. Makanya kalau hari ini kita dipaksa-paksa untuk sholat malam, tidak apa-apa. Paksaan jadi kebiasaan jadi budaya jadi karakter jadi kepribadian. Pada akhirnya tidak bisa malam dilewati kecuali sholat malam. Itu kalau kemudian darah daging kita terterkati. Hari ini tempat berlaku. Hari ini tempat untuk dipaksa. Saya tanya sama antum semua. Jawabannya adalah kata-kata Allah. Ya. Mau dipaksa untuk masuk surga atau dibiarkan masuk neraka? Paksa. Mau dipaksa jadi orang hebat atau kemudian mau dibiarkan jadi orang hina? Paksa. Tidak ada orang masuk surga kecuali dipaksa. Keimanan ini perlu dorongan. Nantilah dewasa kemudian ada namanya kesadaran. Kalau ada kesadaran tapi tidak terlatih, mohon maaf,
Ustadzul Kabir lewat malam tanpa rokaat. Kan tidak biasa. Kalau bukan karena pernah kita disuruh tembak bersama-sama dengan adik-adik yang awal-awal, ketika kita sedang belajar hanya di emperan masjid, belum ada penghafal yang handal, baru seorang Pak Kaspan yang membaca Quran lebih bagus dibandingkan dengan yang lain, belum ada penghafal. Tapi Pimpang mengatakan tidak boleh. Ada cerita pergerakan jihad untuk menolong agama Allah, kecuali ada kebiasaan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Di Raudah itulah kemudian tempatnya Ahlus Sufah, maka nama itu diambil dari spirit itu. Nama Ahlus Sufah karena tidak pernah ada pergerakan dakwah ke seluruh Indonesia, ke seluruh dunia dari tempat Rasulullah berada, kecuali Raudah, oleh kekuatan energi orang-orang yang setiap hari, siang, sore dan malam membaca Quran, menghafal Quran dan menghadapkannya kepada orang-orang yang diberi aman maupun itu. Ahlus Sufah. Antum harus paham kenapa diberi nama Ahlus Sufah. Kenapa bukan Ashabul Kahfi? Kenapa kemudian bukan Al-Muhajirin? Kenapa kemudian bukan Al-Fatah? Kenapa? Karena ini dibuat bukan untuk menjadi penghafal kacang-kacang. Di tempat ini bukan untuk membuat kemudian penghafal-penghafal kaleng-kaleng asal menghafal besok dilupakan, menghafal dikasih ijazah, hilang semuanya begitu keluar dari tempat ini. Dan maaf, bukan menjadi penghafal yang pengangguran sekedar mendapat gaji dari bacaan-bacaan ayat yang dibacanya, bukan. Kalau besok penghafal dari tempat ini bisa pegang cangkul, kita harus siapkan senjata. Takbir. Allah datangkan malaikat supaya tidak cemas. Kalau orang goncang, orang kemudian pulang hanya gara-gara lemari yang belum selesai, hanya gara-gara kemudian air minum tidak sebanyak air minum di tempat dan di rumahnya, terlalu cengeng. Padahal Allah menyiapkan dirinya untuk menjadi hebat. Tidak mungkin orang tuanya menyampaikan ke tempat ini kalau bukan karena takdirnya. Kalau bukan karena takdirnya, antum tidak di sini. Mana ada orang tua mau melepaskan selesai SD, selesai sanawiyah, kemudian untuk masuk di tempat ini, di tahu belum bisa mencuci bagus, di tahu belum bisa menyetrika yang rapi. Kalau semuanya ditanami oleh orang tua, mungkin hebat, mungkin cerdas, tapi dia cengeng dan manja, tidak bisa menyelesaikan masalah. Masya Allah, tidak ada buah dibeli di tempat ini, tidak ada pedagang yang murah di tempat ini. Lompat dia, tidak bisa naik. Dia tapi terpaksa daripada tidak dapat naik, dia terpaksa, akhirnya dipaksakan bisa. Sampai di atas dia bingung bagaimana turunnya. Ini generasi. Tidak pernah kurang gizi, kenapa? Seluruh pohon-pohon di belakang itu apa namanya itu yang gasoran-gasoran itu yang panjang itu. Bukan. Rambai. Tidak ada urusan dengan bijinya, ditelan semuanya. Wajar kalau satu minggu kemudian baru bisa bebol. Diawet-awet karena memang tidak ada WC. Buat WC dengan tangan atau cangkul di tempat itu baru ditutupi. Itu yang menyebabkan subur itu di belakang dulu. Karena ada temannya Pak Hamuri di situ, mana ada WC waktu itu? WC 10 lebih sering macet kemudian airnya. Tapi alhamdulillah, saya bisa menyaksikan mereka tembus di Irian Jaya, bukan 1 jengkal, bukan 1 meter, 30 hektar. Kalau di situ kemudian orang Islam melulu banyak, ini orang-orang Kristen suku-suku yang ada di tempat sana. Kalau nggak dikasih makan, dimakan kita. Kenapa bisa tembus sampai ke Malinau? Kenapa bisa tembus kemudian ke Kutai Barat? Karena ada keberanian. Ngapain pintar kalau tidak berani? Ngapain jadi penghafal kemudian kalau tidak berani? Menghafal Quran harus ada energi wahyu. Wahyu yuha hayyu. Karena Quran itu bukan makhluk hidup, tapi dia bisa menghidupkan jiwa manusia. Orang yang tidak membaca Quran dengan benar, orang yang lesu, lemah, banyak alasan, ujungnya apa goncang, pulang minta dijemput, saya tidak katakan jelek, tapi Allah belum takdirkan menjadi orang hebat.
Cek, kemudian saya lihat ke Turki, cek kemudian ke Sudan, cek kemudian ke Mesir. Hari ini saya mau begini. Hari ini kita bertemu tempat ini. Insya Allah pada saatnya kemudian aku mengatakan benar Ustaz. Ketika menyatakan benar itu bukan di tempat ini. Benar Ustaz ketika antum kemudian sudah hampir selesai dari Universitas Madinah, insya Allah. Yang akhirnya benar itu akan kena dengan channelnya. Ada malaikat di tempat ini. Ada masjid kosong. Masjid namanya tapi jin melulu yang menempatinya. Barisan sholat subuh yang panjang besar. Ratusan miliar dibuatnya. Giliran sholat subuh tidak sampai 1 tahun. Ini kecil tapi Masya Allah. Persoalan kemudian dia sudah masbuk terlambat sampai di barisan yang terakhir. Begitu takbir, ikut ruku juga, ikut sujud juga. Dia tak takbir lagi. Tapi maaf itu lebih mulia dibandingkan dengan orang yang sudah sampai ke masjid. Jangan diaminkan kalau itu. Ya, nanti antum di rumah. Kampung dia kan. Itu zaman dulu disuka. Dia ada sekolah malam jam 00 karena begini, tapi dia jalan-jalan untuk terbalik ke arah sebelah timur itu begini. Hebatnya itu di saat orang susah tidur, insya Allah santri waktu itu dalam keadaan berdiri bisa tidur. Dalam keadaan berdiri bisa tidur. Khusyuk lagi tidurnya. Apa artinya? Allah menghargai yang mendatangi rumahnya. Ajilu bis salati qabla al-maut, ajilu bis salati qabla al-maut. Orang yang bersemangat menuju ke rumahnya Allah, pasti Allah akan menghargai. Allah takhafu wa la tahzanu. Jadi kalau dia kemudian tidak mau, agak susah, tidurnya di masjid. Tidur di masjid. Banyak cara supaya dibangunkan kalau motivasinya memang mau bangun. Ini di sini tempat imam di belakang. Tidur di sini. Cari kardus Indomie. Tidur sudah di situ, insya Allah tidak kena. Insya Allah tidak kena angin. Makin sering kita kena angin, kita akan punya ketahanan tubuh yang kuat. Kalau kita sering terus ada nyamuk tidak apa-apa. Nyamuk itu akan datang mengambil darah-darah kotor kita. Nyamuk tidak pernah makan darah-darah bersih. Antum sehat tubuh. Kecuali kalau itu nyamuk malaria, nyamuk anopheles atau nyamuk aedes, itu tidak ada. Ini kan teman nyamuk semua. Subuh begini orang sudah setengah mati yang baru sudah cakap begini. Ini tenang-tenang aja. Begitu dilihat pun banyaknya temannya di situ. Tidak apa-apa, biarkan aja. Silakan. Nyamuk itu kemudian mati hanya 1 kali kenyang. Jadi kalau dia sudah kenyang mati. Jangan dalam keadaan dia sedang menikmati kita, matikan kasihan kita sempat dia tahu. Sudah hitam. Biarkan karena dia sudah tidak bisa lagi menyerang itu. Setelah itu, jangan antum saksikan, tidak sampai 5 menit dia mati. Dia hidup hanya 1 kali kenyang. Kalau dia masih hidup 5 hari, karena dia belum bertemu dengan santri. Semprot nanti orang-orang itu. Alhamdulillah. Yang kedua, apa tadi? Malaikat diturunkan dari langit ke bumi. Yang ketiga apa? Tanzilum min Rabbil Alamin. Apa bihadzal hadis antum mudhinun wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Itu diawali dengan sumpah. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum.
innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun tanzilun min rabbil alamin. Allah turunkan dari langit. Karena malaikat tempat tinggalnya di sana diserahkan oleh Allah kepada malaikat. Malaikat kemudian turun ke bumi menyampaikan risalatul kubra, risalah yang besar ini kepada Rasulullah SAW. Maka bumi menjadi terang, pikiran menjadi terang. Kan sudah dibuktikan. Yang baru saja meninggal kan dibilang, saya sama sekali tidak tertarik dengan ajaran Islam. Saya tidak melihat Islam itu banyak kemajuan di negara saya. Akhir perjalanannya sebelum masuk Islam apa dia katakan? Tapi sulit saya menolak. Nikmatnya ketika saya mendengar saudara saya yang tiada lain adalah pembantuku dari Afrika membaca Quran di rumah. Akhirnya kemudian dia masuk Islam. Asbab kenikmatan baca Quran. Quran itu mukjizat. Huruf-hurufnya itu sempurna. Bahasa Indonesia itu bagus, tapi tidak perlu pakai makhorijil huruf. Ustaz Hamdi ke mana ya? Saya mau beli bobok. Kamu bobok betul? Tidak perlu bobok betul. Dodol kemana selesai, tidak perlu pakai air, tidak ada huruf, tidak ada istilah, tidak ada muraqabah, tidak ada kemudian mad lazim, tidak ada. Mau kemana antum? Ya kan itu mad lazim kan, mad lazim pasti tidak perlu. Memotong sapi, tidak perlu sapi. Perlu pakai ini. Ada bapak pimpinan. Ada pak. Tapi ketika Quran, Masya Allah. Lafzul jalalah antum tidak tebalkan, itu sudah jadi persoalan. Maknanya mungkin tidak berubah, tapi energinya menghilang. Insya Allah. Naudzubillah masih meninggal karena itu ketemu sebelumnya dengan huruf kasrah. Diberi kabarnya Quran. Ba'di ada waktunya, ada zaman. Jadi kalau kita baca Quran dengan benar, maka seluruh saraf-saraf yang ada di mulut kita itu bergerak. Ini yang membuat qurrata ayun wajah. Maaf, andai kata kemudian antum itu perempuan, sungguh-sungguh orang yang datang ke tempat ini akan mengatakan semua santrinya cantik. Artinya kalau antum laki-laki semua, silakan orang datang ke tempat ini atau orang tuanya datang ke tempat ini baru 1 bulan, dia melihat tetap hidungnya, tetap wajahnya, tetap kemudian matanya, tapi stop energinya sudah menjadi qurrata ayun. Mungkin tidak lagi menyalaminya, malah kemudian dia memeluknya. Mungkin tidak tertawa, tapi terlinang air mata kebanggaannya. Sadar tidak sadar wajah-wajah antum ini sudah berubah menjadi qurrata ayun. Apalagi kalau senyum, coba senyum semua. Kalau pakai senyum itu 7 detik, antum bisa menghimpun kotoran-kotoran yang kita buang dari pikiran kita. Kalau 7 detik, gagah waktu dulu. Ustaz Hamuri, ganteng dulu.
kehilangan kita itu gagah, kehilangan qurrata ayun karena kita cemas. Maka orang yang cemas baca Quran kalau tidak berikan alam Al-Quran, mau ketemu dengan Quran, mau ketemu dengan wahyu, mau ketemu dengan sesuatu yang diberikan oleh Allah, maka dia harus gembira karena tidak semua orang bisa itu. Tidak semua orang diberi kesempatan untuk bisa membaca Quran, apalagi benar. Kita diberi kesempatan. Kita didatangkan ustaz yang bisa membenarkan kesalahan kita. Antum tidak sadar sedang dipersiapkan menjadi orang-orang hebat. Antum tidak sadar kalau dipersiapkan menjadi cahaya bumi. Makanya kalau membaca Quran apa metodenya? Sederhana metodenya. Ar-Rahman 'allama Al-Quran. Allah mendatangkan Ar-Rahman ke bumi agar semua manusia gembira, agar semua manusia sejahtera. Apa lagi kalau sudah Ar-Rahman? Makanya kalau membaca Quran, tunjukkan kita gembira bertemu dengan Quran. Maka di sini ada namanya pituitari. Di sini otak bagian depan namanya prefrontal cortex paling depan. Itu kalau digorok, diambil, dicungkil di dalamnya akan bertemu dengan hormon namanya hormon dopamin. Senang, diserap, disimpan dan tidak keluar. Itulah yang dikatakan menghafal dengan mungkin. Karena dia gembira. Itu baru gembiranya. Kalau kayak apa kalau dia juga yakin. Alhamdulillah, saya di antara manusia yang sedang dipersiapkan oleh Allah lewat orang tua saya untuk berhimpun dalam tubuh saya ini ayat Al-Quran, untuk berhimpun dalam darah daging saya ini ayat-ayat Al-Quran yang tidak keluar di otak. Ada orang yang ada dan berhimpun dalam otaknya, dalam pikirannya itu film porno, nyanyian-nyanyian yang cengeng, cerita-cerita yang penuh dengan mistik. Hari-hari dia dengar, hari-hari senang, hari-hari dia selalu mau tahu dengan cerita. Tapi yang diceritakan bukan kemuliaan, bukan kebaikan. Ada musik yang dihafalkannya, ada nyanyian yang dihafalkannya. Terus kita ya Allah, Allahumma inna bihidayil Quran wa nawwir qulubana bi nuril Quran wa zayyid akhlaqana bi barakatil Quran wa mujizatil Quran. Allah, terima kasih ya Allah. Kau menghimpun dalam kepala dan tubuh dan daging saya jalan-jalan hidayah-Mu ya Allah. Kau himpun dalam pikiran perasaan saya yang nanti kalau saya keluarkan menjadi cahaya bagi manusia. Makanya metode yang paling bagus direkam terus panjang sekali kesimpulannya satu ayat kata di Hidayah. Gembiralah kamu sebelum membaca Quran. Gembiralah kamu karena kamu dipilih untuk menyimpan ayat-ayat Al-Quran. Maka rasa gembira itulah kemudian yang menghidupkan dan memudahkan menghafal Quran. Jangan kecut kalau disuruh satu halaman hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak bisa satu halaman, tidak mungkin kita digebuk. Allah mentakdirkan hadiah pada hari ini hanya setengah halaman. Allah menghadiahkan pada diri kita kemudian hanya satu ayat. Jangan bilang satu, jangan bilang hanya satu ayat itu mahal kalau tersimpan dalam pikiran kita. Saya hari ini sedang memproses penyimpanan, Ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha asa. Tadi kan Rabbukum surat apa itu? Surat At-Tahrim. Sesudah ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Kemudian ya ayyuhalladzina kafaru la ta'tadirul yawm innama tujzauna bima kuntum ta'malun. Dilanjutkan ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Ya sibuk. Tapi syukur kalau kemudian hari ini kita tuntas. Allah masih karena menghafal Quran hakikatnya bukan karena takdirul Qurannya, karena Allah mentakdir
takdirkan di tempat ini lebih khusus untuk itu. Antum tidak diminta dulu untuk pintar matematika, antum tidak diminta dulu untuk pintar bahasa Inggris, antum diminta dulu untuk konsentrasi menyiapkan diri menjadi penyimpan hafalan Al-Quran. Maka bergembiralah dipilih oleh Allah, bergembiralah setiap orang tua menginfakkan kita ke tempat ini. Banyak di antara antum yang orang tuanya bisa menyekolahkan di Malang, bisa menyekolahkan di Surabaya, bisa menyekolahkan bahkan di Madinah, di sekolah-sekolah yang favorit. Tapi kemudian Allah takdirkan di tempat ini. Bukan karena terpaksa, tapi karena Allah telah takdirkan. Kenapa? Karena hubungan antara langit dan bumi yang ketiga, Allah menurunkan dari langit ke dunia, ke bumi, Al-Quran. Yukhrijakum minadh dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Terima kasih kuliah untuk semua kelas. Berarti kelas untuk Quran ini kelas hebat semua. Adapun saya tidak lebih dari jalan sejarah yang pernah menderita hidup tanpa Al-Quran. Setidak-tidaknya tidak selamanya selalu bertemu dengan Quran. Berhimpun 91 ini lebih senior dari saya, karena saya datang suara Ustaz Hamudi yang pertama kali saya dengar. Saya jalan antara sudut danau menuju ke Desa Tiga. Masih sangat sederhana sekali. Andaikan bisa diperkenalkan lagi sekarang, suaranya berubah dan berubah. Yang berubah itu sekarang sering naik motor, sekali dia naik mobil. Insya Allah suatu saat naik ambulan. Suatu saat mungkin 40 tahun yang akan datang. Ya, karena hari ini usianya baru 20 tahun. Coba karena ada yang berubah. Benar, saya melihat dulu begitu, sekarang juga begini. Bedanya dulu suka ngirim ke rumah saya itu gampang, sekarang tak pernah ngirim lagi. Baik, saya kira demikian sekalian, berbahagialah dan bergembiralah. Kita dipilih oleh Allah SWT untuk menjadi cahaya bumi. Takbir. Persiapkan untuk lebih hebat dibandingkan dengan presiden yang tidak kenal dengan Quran. Takbir. Kita menjadi orang-orang yang dipilih dalam otak, pikiran dan data kita. Ayat-ayat kesucian Al-Quran yang akan menjadi hadiah bagi orang tua kita, hadiah bagi hidayatullah, bahkan hadiah bagi jamaatul muslimin. Takbir. Selamat bertemu kita di alam yang lebih luas. Jangan mau berhimpun dengan hidayatullah kalau pikiran kita kecut, pikiran kita kemudian kerdil, pikiran kita kemudian penakut, dan pikiran kita manja. Bersiap diri dalam penderitaan hari ini, maka siapkan kita, bersiaplah kita untuk membangun kekuatan energi peradaban Islam yang insya Allah berawal dari Gunung Tembak, dan pinggir-pinggir Gunung Tembak adalah Gunung Benjai yang menopang kehadiran malaikatnya lebih banyak. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah, kul Masya Allah ya syabab. Masya Allah. Wa syukran jazakumullahu khairan. Ustaz, Masya Allah, ahli surga memiliki jargon atau slogan yang sudah dikonsepkan oleh pengurus-pengurus ahli surga, itu mujahid. Mujahid, M-nya itu adalah lisan. Insya Allah kita dibentuk atau di sini asatidah dan ulangnya semua lisan, memiliki lisansi. Kemudian U-nya adalah unggul, J dan J-nya adalah jenius. Kemudian I-nya adalah itqan. Kalau bahasa kita adalah profesional. Ya, insya Allah. Kemudian H-nya adalah hafid,
kemudian HI mujahid. Oh, tadi setelah J itu A itu amanah, kemudian I ikhlas, kemudian yang terakhir adalah D disiplin. Insyaallah ini menjadi slogan atau jargon hasil dari analisis diambil dari visi dan misi kita sebagai kader penghafal Al-Quran yang bersanad, ya, kader itu mujahid penghafal Quran yang bersanad dan mandiri, unggul, amanah dan mandiri insyaallah. Takbir. Dan nafas. Saya best ya. Kalimat mujahid menarik bagi saya. Syarat untuk menjadi ikon tadi terisi, ya. Karena hebat-hebat semuanya tadi itu dibutuhkan dua. Nah, karena kalau saya bilang jujur itu syarat pertama. Khawatir profesional, khawatir bersama tapi tidak jujur, bahaya. Dia akan menjadi pecundang umat. Nah, jujur. Kalau saya katakan jujur, tunjuk. Semuanya saling menunjuk nanti. Ini tepat ke sini, ini ke sini. Dari sana saya tunjuk di sini. Kalau saya bilang jujur, pribadiku. Berarti orang yang tidak jujur, orang yang tidak punya kepribadian. Pribadiku. Ya. Yang tidak berani jujur nggak usah ngomong. Berarti masih mau jadi pembohong. Kalau 280 kata Ustaz Darwin tadi, kumpulan orang jujur, sementara di istana kehilangan orang jujur, berarti setiap tahun akan datang memang negara ini akan diserahkan kepada kepemimpinan Hidayatullah insyaallah. Tidak boleh kecuali dengan komando. Ya, jujur, bilang pribadiku dengan semangat supaya jadi doa. Ya. Sehingga orang yang tidak jujur nanti minimal mensetnya 10 hari. Jadi kalau ada menset tidak semua ya itu suka bohong gitu ya. Tapi jangan menjadi juga kesalahan makan ya, karena makanan orang diambil. Jujur. Bagus tadi mujahid itu. Ya. Jujur ya. Bilang pribadiku. Jujur. Foto Pak, di sejarah. Mereka adalah orang-orang yang tidak akan menjadi pecundang apalagi pembohong. Ya, siap-siap tangannya semuanya dari doa, saya doakan. Antum mengatakan pribadiku dan insyaallah saya doakan nanti malam dalam sholat malam saya akan doakan antum, insyaallah antum akan menjadi orang hebat, kuat, tangguh karena kejujuran. Jujur. Yang kedua, mujahid itu akan menjadi kerupuk yang kena air. Kelihatan besar, kalau kena air kecil. Kalau tidak ada semangat. Al-Hamasah. Ayat berkata Al-Hamasah. Sungguh tidak ada pemuda yang hidup kecuali yang punya semangat. Kalau ada anak muda seperti tidak semangat, panggil kakek. Jadi kalau ada jalannya begini, dia tidak punya logis. Jangan panggil kakek. Panggil aja kek. Mau kemana kek? Kakek. Apa dari semangat? Kalau saya katakan Al-Quran, bilang semangatku. Suaranya besarkan suaranya. Suaranya rubah juga suaranya. Supaya Al-Quran dalam dinamika apapun tetap ditopang dengan semangat. Dikasih uang, semangat. Tinggal dikasih uang, lebih semangat. Diminta uang, lebih semangat. Kenapa? Berarti kita memang sudah dikayakan oleh Allah SWT. Seperti Imam Hamzah, Imam Mujtahid, seluruh anggota pengajiannya, setiap pengajian semua makan di rumahnya dan
tidak pernah berkurang rezeki. Ulama besar yang diberi kekayaan oleh Allah karena dia suka memberi. Wa anfiqu khairan li anfusikum wa may yuqal an nafsihi fa ulaika humul muflihun. Semangatku. Kakinya yang bagus supaya semangat. Posisinya ya. Oke. Jangan pegang yang lain-lain. Ya, kita saling mempersaksikan. Al-Sumpah tidak boleh ada, apalagi pada saat nanti ada silatnas. Kalau nanti manusia itu amanahkan sama antum, menggelegar ke langit dan tembus di hati-hati peserta yang akan datang ke tempat ini, rindu dengan suara-suara yang punya semangat. Ya, saya katakan Al-Quran, antum bilang semangat. Lemes sedikit baca Quran semangat tadi. Al-Quran. Mungkin sekali waktu seperti membutuhkan biaya. Wallah, justru yang akan mendatangkan rezeki di Gunung Tembak, rezeki di Jakarta, rezeki tembus ke seluruh titik-titik 681 cabang hidayatullah. Dari tempat ini kita panjangkan. Al-Quran. Terima kasih. Terakhir saya minta oleh-oleh untuk saya senyum semua. Jadi kalau saya ketemu nanti dengan bapak-bapak antum, saya katakan, tenang. Saya sudah temukan anak antum di sana dalam keadaan tersenyum. Saya keliling ini pokoknya tiap Sabtu itu mesti keliling daerah, dikelilingkan oleh Allah. Ya, terima kasih. Antum juga senyum dulu nah. Kalau dia sudah nikah hari ini, lalu berhenti senyumnya. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, syukur jazilan. Insyaallah kita di sini insyaallah selalu mendoakan orang tua kita dan orang tua kita juga mendoakan kita agar supaya kita bisa mencapai cita-cita, tujuan dan hadaf kita di tempat ini insyaallah. Terima kasih atas Ustaz. Insyaallah ini bukan pertama kali dan akhir kalinya. Insyaallah ke depan yang beliau meningkatkan waktu lagi untuk senantiasa memberikan kita semangat motivasi dan tasydid insyaallah. Alhamdulillah kami sebagai rasul jalasa guru udah berjaya min al-fatara di هذه الدراسة أقول إليكم أخوان بعد هذا استمعوا لصلاة الظهر وأساتذة ندعوكم للحضور في الإدارة مع الأستاذ المشدد إن شاء الله لنتكلم شيئا عن الأخرى إن شاء الله بأن هذا ما أقوله نختتم جلستنا بالدعاء كفارة المجلس. هذا ما أقول لكم. السلام عليكم ورحمة الله.